Dalam pembahasan akidah Islam, salah satu topik yang sangat penting adalah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat istiwa Allah di atas aras. Pertanyaan yang sering sekali muncul teman-teman, apakah sifat istiwa ini hanya furu ataukah termasuk usul akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim? Untuk menjawabnya, kita harus meninjau dari dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, Salaf, dan bagaimana para ulama Al-Sunnah wal Jamaah menempatkannya dalam usul akidah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apakah sifat istiwa Allah termasuk ke dalam usul atau furu akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua soalan. Silakan. Yang pertama mengenai soalan yang pertama ni dia berkait dengan slot sebelum ini, iaitu Maulana Asri tadi mengenai usul dan furu', tapi berkait juga dengan slot yang sekarang. Baik, berkenaan dengan isu usul dan furu', saya nak tanya tadi tapi tak sempat. Apakah garis panduan ataupun mi'yar untuk kita nak klasifikasikan perkara itu usul dan furu' dalam akidah? Contoh, saya bagi contoh dalam isu istawa. Ramai yang menyatakan isu ni furu', tetapi dari sudut fakta yang kita lihat dari kalangan para salaf, lebih daripada 2 ataupun 3 aqwal dalam kalangan salaf yang menyatakan istiwa Allah di atas aras ni telah berlaku ijma' dalam kalangan salaf. Jadi adakah kita boleh clarify perkara yang telah ijma' dalam kalangan salaf sebagai furu' dalam akidah yang boleh diperselisihi? Itu yang pertama. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini penanya terakhir atau ada lagi? Ya, tolong minta Ustaz jawab yang soalan yang kedua dulu. Okey. Ada waktu berapa menit? Waktu insyaAllah kita ada lebih kurang 10 minit. 10 menit. Okey. Bismillah ya. Bismillah, alhamdulillah. Untuk soalan pertama, jadi furu' atau usul itu, furu' artinya cabang, usul artinya pokok. Ya. Apa yang menjadi cabang bisa juga menjadi pokok bagi perkara yang lain yang lebih detail. Nah, ini pandangan saya. Jadi sebetulnya usul atau furu' itu relatif, tidak bisa menjadi patokan untuk kita menghukumi seseorang kafir atau bukan kafir hanya karena ini. Karena pembagian ini bisa kita tarik-tarik. Persoalan istiwa bisa menjadi furu' dari persoalan sifatullah, tapi dia juga menjadi usul bagi persoalan yang lebih detailnya lagi. Lalu apa cara kita menilai? Untuk menilai cukup complicated. Tidak hanya kita nilai perkaranya, tapi kita perlu nilai orang itu mengatakan ini karena apa? Apakah karena ada niatan ingin membantah syariat, ataukah ada niatan, ataukah tidak ada niatan itu hanya karena salah paham? Ada seseorang ya, karena sangat gembiranya dia mengatakan ana rabbun wa anta abdun, misalnya salah ucap. Ini perkara sangat mendasar, tapi karena dia mengucapkannya bukan karena ingin mendurhakai Allah ya. Ada orang yang berpesan kepada anaknya supaya kalau meninggal nanti dibakar, kemudian abunya ditebar ke laut, karena dia takut kalau Allah mampu membangkitkan dia akan disiksa dengan siksa yang luar biasa. Ini pendurhakaan terhadap kemampuan Allah membangkitkan hamba. Tapi dia mengatakan itu karena salah pikiran, bukan karena sengaja ingin menolak syariat. Maka di sini ada yang namanya udzur. Jadi walaupun ucapan seseorang itu sangat krusial, ya, sangat parah, tapi kalau dia punya udzur, entah karena tidak mampu paham atau udzur karena salah memahami dalil, maka di sini ada celah bahwa vonisnya tidak akan jatuh. Seperti itu ya. Jadi usul atau furu' itu sebetulnya relatif, tapi rata-rata orang menyebut masalah usul artinya ini perkara yang sangat kuat. Ya, sangat kuat sehingga jangan sampai diselisih. Perlu kita ketahui teman-teman, usul akidah adalah
pokok-pokok keyakinan yang menjadi dasar agama. Jika seseorang mengingkarinya, maka ia bisa keluar dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya ialah iman kepada Allah dengan tauhidnya. Lalu iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana layak baginya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat juga termasuk ke dalam usul akidah, bukan cabang fikih. Di antara dalil-dalil istiwa Allah di atas aras adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran menyebutkan sifat istiwa Allah di atas arasnya sebanyak 7 kali secara jelas. Yang pertama, Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-54, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas aras. Lalu yang kedua, Al-Quran surah Yunus ayat ketiga berbunyi, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas aras. Yang ketiga, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat kedua yang berbunyi, Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian dia beristiwa di atas aras. Yang keempat, Al-Quran surat Toha ayat kelima, Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Lalu selanjutnya Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-59, dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas aras. Lalu selanjutnya Al-Quran surah As-Sajdah ayat keempat, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas aras. Lalu Al-Quran surah Al-Hadid ayat keempat yang mengatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas aras. Ayat-ayat ini teman-teman adalah dalil qat'i yang pasti, maka mengimani istiwa adalah sebuah kewajiban. Persoalan di sini bagaimana makna istiwa? Istiwa dalam bahasa Arab bermakna tinggi, naik, menetap, dan berada di atas. Ulama salaf bersepakat bahwa istiwa Allah di atas aras berarti Allah bersemayam di atas arasnya dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya, tanpa menyerupai makhluk dan tanpa ditanyakan bagaimana atau bila khaif. Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwanya Allah, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum, maknanya jelas, kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Apakah istiwa itu termasuk usul akidah? Ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, termasuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Tauhid terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, mengimani istiwanya Allah adalah bagian dari tauhid asma wa sifat teman-teman. Maka ia adalah pokok akidah. Yang kedua, disepakati oleh salaf. Para sahabat, tabi'in, dan imam al-sunnah bersepakat bahwa Allah benar-benar istiwa di atas arasnya. Tidak ada dari mereka yang menolak, menakwilkan atau meniadakan. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya beriman tanpa takwil. Yang ketiga, menyangkalnya, termasuk menyelisihi usul. Siapa yang menolak sifat istiwa berarti ia menolak ayat-ayat muhkamat, lalu menyelisih ijma' salaf, mengikuti jalannya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah mutaakhirin. Maka penolakan istiwa bukan sekedar masalah kecil teman-teman, tetapi sebuah penyimpangan akidah. Maka bagaimana hubungan istiwa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengimani Allah sebagai Rabb mencakup mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani sifat-sifatnya, mengimani bahwa Allah itu tinggi dan berada di atas arasnya. Jika seseorang mengatakan Allah ada di mana-mana, maka itu bertentangan dengan Al-Quran dan usul akidah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah di atas aras, terpisah dari makhluknya.
Allah itu mengetahui segala sesuatu teman-teman, meliputi semua dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Di antara konsekuensi mengingkari istiwanya Allah itu menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak ayat-ayat yang qat'i, terjatuh kepada bid'ah tahrif, yaitu penyimpangan makna. Mengikuti manhaj Jahmiyah dan Mu'tazilah yang dianggap sesat oleh salaf. Maka mengingkari istiwa bukan perkara yang remeh teman-teman, tetapi menyentuh usul akidah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman, istiwanya Allah di atas aras adalah usul akidah, bukan cabang. Dalilnya qat'i teman-teman, dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' salaf. Mengimani istiwanya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menolak atau menakwilkannya adalah penyimpangan dari jalan Al-Sunnah wal Jamaah. Maka jawaban yang tegas ialah ya, Allah itu istiwa di atas aras, termasuk ke dalam usul akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.